Karen, Ica Yunida. Nah, selamat bergabung untuk Sobat Media di 3 Minute Updates What's on Korea. Nah, spesial kali ini kita bakal ngebahas keseruan konser Seventeen. Dan pas banget di sebelah gue udah ada Ica yang fans garis keras sama Seventeen. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast 3 Minute Update di Spotify tentunya. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Supaya apa? Supaya gak ketinggalan di setiap harinya yang tayang di jaringan media tentunya. Nah, waktu itu kan Seventeen sempat konser ya di tanggal 24 September, betul? 24 dan 25. Iya benar. Nah, di SBSD kan itu. Iya betul. Nah, terus kayak gue tuh lihat-lihat nih di IG, di TikTok. Itu kan judulnya bertajuk Be The Sun ya? Iya betul. Iya nggak sih? Iya kan, bener kan? Nah terus gue tuh sebenarnya nggak nonton, cuman gue liatin virtual aja, virtual di TikTok, yang lewat di FYP karena seru banget kan. Gue lihat di Twitter, terus banyak banget ya, pokoknya cerita-cerita kocak apa gimana. Terus secara pribadi lu pasti nonton kan? Karena kan kayak karat banget nih, karat abis. Nah, lu gimana sih, seru banget gak sih? Apa gitu yang lu dapetin di konser Seventeen di SBSD itu? Gue nggak mungkin gak nonton karena gue udah nge-stan Seventeen tuh dari awal mereka debut ya. Awal mereka debut tuh tahun 2015, jadi sekitar udah 7 tahunan. Dan ini baru pertama kalinya konser Seventeen pertama gue. Gue kayak excited banget kan. Terus di sana tuh kita ada sebutan namanya Never Ending Ajunais gitu-gitu lah. Itu gue udah tahu sih dari sebelum gue ngerasain konser gitu. Terus? Dan kemarin di Bidesan yang gue rasain Never Ending Ajunais itu kayak bener-bener sampai sekarang pengennya ngerasain Never Ending Ajunais gitu loh ya. Iya, sebenarnya emang gak mau move on aja ya. Iya, gak mau selesai. Tapi lu bilang tadi 2015, lu udah 2015. karat banget nih ya. Iya. Itu awal-awal mereka debut apa gimana tuh? Iya, awal mereka debut. Jadi sebelum mereka debut itu mereka ada istilahnya pre-debut ya. Nah, dari pre-debut tuh gue udah ngikutin dari mereka yang tampil-tampil di tampil-tampil yang gratis gitu loh, kayak gimana sih yang kayak promosi gratis gitu. Itu tuh mereka belum ada yang nonton dari kayak gitu-gitu, tapi kan ada dokumenterinya ya. Itu gue tontonin gitu. Gue ngikutin dari awalnya tuh kayak gue, kok mereka talented banget ya, jadi pengen ngikutin deh gitu-gitu. Terus ternyata sampai sekarang gue masih sayang sama mereka gitu. Lo bilang talented ya sekarang. Gini deh, secara talented pasti ganteng gak sih? Gak mungkin gak ya? Iya, pasti ya. Terus nih, kan lo bilang 2015. Gue sebenarnya gak ngikutin banget, tapi gue tahu sih Seventeen itu pas gue kelas SMA lah ya. Pokoknya pas 2016 gue inget banget ada lagu ini judul Don't Wanna Cry. Betul. Itu pertama kali gue denger karena sebelum gue gak tau lagi lagu dia. Maksudnya kayak itu bener-bener yang nyantol banget di otak gue, sampai kayak dia tuh yang lagi di padang gunung pasir tuh gue sampai hafal banget, sampai mukanya Mingyu aja keringetnya gue sampai hafal. Cucurannya sampai di mana gue hafal banget. Nah itu terus kayak langsung kemarin nge-hype konsernya dia yang di ISBSD itu yang gue nonton. Gila, ini kayak mereka udah berapa kali ya ke Jakarta, apa baru pertama kemarin ya? 4 kali. Yang Bidesan ya berarti ya, itu keempat ya? 4 atau 5 ya? 4. Gue ngeliat, wah ini kok seru banget ya. Terus kayak keseruannya, terus gue sempet lihat DK ya, itu dia ngapain ya di konser itu ya? Waktu itu gue lupa banget. Nah, iya. Kebetulan ya kan ada 2 hari konser. Nah, gue kedapetan konser di tanggal 24 itu, yang di hari pertama. Nah, ini yang DK yang pengen buat gue ceritain tuh. Jadi kan ada selain Never Ending Ajunais, kita ada lagu namanya lagu Snapshot, dan itu kita juga never ending snapshot gitu loh, joget-joget bareng sama Karat gitu kan. Nah, biasanya member-member tuh juga joget-joget breakdance asal gitu loh. Nah, di situ ada diisengin sama si Seungkwan, member vokal member. Terus habis itu si Seungkwan ini ngambil topinya DK. Niatnya iseng sih. Terus topinya DK itu dilempar ke Karat, dan adalah Karat yang pastinya nangkep dong. Terus udah seneng banget, udah teriak-teriak gitu. Nah, ternyata mereka baru sadar kalau topi yang dilempar itu bukan topinya Seungkwan, tapi topinya DK, yang dimana berarti DK itu nggak niat untuk ngelempar gitu loh, bukan niat untuk ngasih gitu kan. Terus DK kayak marah-marah bercanda gitu, kayak balikin dong topi gue gitu. Saya kira Seungkwan ngedeketin ke Karat yang dapat topinya itu, kayak minta balikin lagi gitu loh. Tapi kan kayak serius nih, gue udah dapet diminta lagi gitu. Saya kira DK kayak minta maaf ke Karat, enggak kok, bercanda nggak usah dibalikin lagi gitu. Itu jadi kayak nggak ada niatan untuk ngasih, tapi pas ditarik lagi kan nggak mungkin ditarik lagi dong. Itu lucu banget sih, jadi kayak itu pasti banyak yang teriak-teriak banget gak sih? Banyak banget yang teriak. Banyak banget topi kan langsung jebret langsung kayak gitu kan. Dan itu topinya sebenarnya nggak niat dilempar, tapi kan ya siapa sih yang berharap dapet gitu. Jadi kayak
ya Allah nggak expect gitu, jadinya makanya teriak Tapi lu banyak. pengen juga kan dalam hati kayak coba gue yang dapet gitu. Pengen banget, cuman kebetulan section saya section sitting, jadi nggak dapet, jauh Oh, banget. Oh itu berarti yang standing dong, yang Itu yang festival dapet ya? pasti standing. Heeh. Ah, ya jauh banget sih Iya kalau kayak jauh gitu ya. banget. Terus apalagi ya gue sempet, oh ini kayaknya gue baca kalau ama ada lihat cuplikan gitu, gue nggak tahu nih bener apa enggak ya. Kata itu ada orang tua, pokoknya anggota keluarga dari anggota Seven itu datang nonton gak sih? Iya betul. Nah itu siapa Itu sih? sejujurnya posisi saya tidak terlalu jauh ya sama anggota keluarga, rasanya kayak pengen sungkem gitu, Sama kenalan salah gitu mertua gitu ya. Kenalan ya satu-satu gitu. Itu nyari semua orang tua member sih ya datang, dan kita aku pribadi sih baru tahu kalau ternyata banyak orang tua member datang tuh di hari H, dia saat itu kayak ternyata ada ayahnya Wono loh datang gitu-gitu sama adiknya gitu-gitu. Terus habis itu posisinya tuh emang VIP nggak terlalu jauh kan sama section aku gitu. Dan terus di situ ada orang tua member juga yang orang tua member yang suka ngedance, diajaklah ngedance, tapi posisinya si section ini tuh, section sitting ini tuh dibuat dari kayu gitu loh, jadi kayak agak riskan, takut jatuh gitu. Jadi mereka, si orang tua tersebut diberhentiin gitu sama promotor, terus kayak ih kok gitu, itu orang tua member loh, bukan kayak bukan cuman sekedar orang asal ngedance itu, tapi kan jadi kayak nggak sopan ya. Itu di situ agak sedikit disayangkan sih, tapi ternyata promotornya emang nggak tahu kalau itu orang tua member gitu. Jadi kayak miskom sebenarnya. iya miskom, tapi sebenarnya emang karena ya lokasinya juga nggak aman untuk joget gitu kan. Pada waktu orang tua Dino, lebih tepatnya Dino, itu joget tuh kayak diberhentiin, kayak ih kok gitu sih gitu. Tapi ya kita nggak expect banget sih orang tua member datang, ternyata tuh mereka mau liburan sambil liburan. Jadi tuh mereka emang belum pernah ya datang yang ke konser Indonesia. Jadi ini tahun pertama dan pertama kali juga. Iya, pertama kali juga manggung. Nih, tapi ya lo kan duduknya di seating ya berarti ya. Ini gimana nih perasaan lo nih, nyesel nggak di seating? Apakah coba gue di festival ya gue dapet topinya atau gimana nih? Coba lo share ke sobat video. Jujur sebenarnya kan emang dari awal seating list ya yang itu keluar, info-info seatingnya keluar ya, itu seat plan-nya keluar, itu emang udah pertama kali ngincer section seating paling depan pokoknya. Emang pengen seating karena ada alasan tertentu. Jadi itu aku kayak ada penyakit sedikit gitu, nggak bisa di festival, nggak akan kuat berdiri gitu loh, nggak akan kuat berdiri. Terus itu nggak apa-apa, aku seating aja tapi yang paling depan ya, aku udah bilang kayak gitu kan. Gitu. Ya udah tuh berhasil lah dapet tiket section yang aku mau gitu kan. Ternyata pas hari H tuh ngerasain duduk, kok nggak sedekat itu ya gitu. Padahal aku termasuk deket sebenarnya, cuman emang kurang bersyukur aja gitu. Emang ngeluh aja ya anaknya ya. Kok kurang deket ya gitu. Kayaknya gue bisa deh kalau berdiri di situ tuh, gue akan tetap kelihatan gitu. Kan? Sama Minggu gue kelihatan gitu. Kalau ngeliat ayam deket-deket gitu kan. Iya. Terus habis itu sebenarnya bersyukur dapet section yang dimau gitu, karena sebenarnya war-nya tuh nggak segampang itu gitu. Gila kan. Banget kan, gue tahu banget pasti. Terus tapi pas hari H ternyata gue semenyesal itu, kayak kenapa gue nggak dari awal ngincer festival ya, walaupun gue sakit, ibaratnya gue tuh tahu gue akan sembuh sendirinya gitu loh. Kayaknya gue nggak akan ngerasain sakit itu gitu loh. Mungkin sakitnya setelah itu. Nggak, tapi ini serius, gue nyesel banget sih. Nyeselnya karena ya gue nggak bisa ngelihat sejelas itu gitu, padahal masih jelas. Berarti ratingnya berapa nih pas lu duduk di situ? Masih 8/10 sih, tapi kalau di festival 10/10, 11/10. Iya, kayaknya akan 11/10. Sebenarnya nggak nyesel banget, tapi nggak tahu kenapa pas pulang dari itu masuk mobil nangis kejar karena nyesel banget milih section. Ayo sobat media, udah nggak yang sama kayak Ica ini ya. Nah, tapi kemarin tuh juga ada yang rame banget di konser Seventeen nih, tentang fansnya yang kata para fansnya si Karat lah ya, IO-nya itu nimbun tiket, terus pas dia nimbun dia jual lah nih dengan harga yang lebih mahal, pokoknya jauh banget, berkali-kali lipat. Nah terus sampai katanya tuh fansnya ada yang nggak kebagian tiket di harga yang tertera sebelumnya. Nah itu tuh gimana nih rusuhnya, lu kan pasti tahu banget ya. Terus setahu gue kan emang ada 2 event ya di ICE itu kan, ada yang si Seventeen sama yang wibu-wibu anime itu atau apa, pokoknya ada pokoknya chaos banget itu kayaknya tuh. Ini menurut tuh gimana, rusuh-rusuh tuh kayak gimana sih pas waktu itu? Pertama gue ceritain tentang nimbun tiket dulu kali ya, karena pertanyaannya 2 nih. Yang nimbun tiket itu sejujurnya kalau gue sendiri, gue baru tahu di hari H. Kayaknya emang semua Karat baru tahu di hari H deh, karena kan biasanya calo-calo itu hadir di orang-orang yang emang berniat nge-war, terus habis itu dijual harga mahal gitu kan. Jadi kalau misalnya daripada
waktu tiket rugi pas udah mulai acara mereka akan jual banting harga gitu kan. Tapi nih calo-calo kok pas acara udah mulai mereka nggak banting harga gitu loh, dan mereka malah tetap stay di harganya yang bisa 2 kali lipat 3 kali lipat. Nah terus sebelumnya juga kan gue kesana sama teman gue dan posisinya gue udah dapet tiket, teman gue belum dapet tiket. Jadi gue dari jam 1 sampai sebelum akhirnya masuk ke venue gue tuh nemenin dia dulu nyari-nyari calo, dan itu bener-bener harganya tuh harga-harga yang calo-calonya itu tuh tipeannya ini kalau dari logika ya, tipeannya tuh bapak-bapak yang nggak akan menang war juga gitu loh, karena kita pun yang cepet gitu nggak menang war gitu. Ini kayak nggak menang war tapi mereka tuh bisa megang 50 tiket sendiri gitu. Terus awalnya kita masih asumsi-asumsi doang. Nah ini posisinya gue udah masuk venue, tapi gue ngeliat di updatean Twitter, jadi ada dari salah satu staff promotor keluar bawa 3 dus isinya tiket-tiket yang belum kejual, dan itu dikasih ke calo di depan mata Karats. Wah gila. Jadi itu jelas-jelas bener mereka tuh masih nyimpen banyak tiket yang nggak dijual dengan harga asli, tapi mereka kasih ke calo. Itu kayaknya ya tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Pasti, ya daripada harga. Maksudnya kayak gila banget gak sih harganya yang di AP kayak nggak logis. Bisa 2 kali lipat, maksudnya kayak dari 3,5 bahkan bisa jadi 9. Gila itu banget. Kayak ya Allah. Gue kira tuh kayak hoax gitu kan, makanya kayak ini bener gak sih, soalnya berkali-kali lipat kan, gue kayak percaya gak percaya karena di hari H kan dijualnya kayak maksudnya kan di hari H, aduh daripada gak laku gue banting aja, nih malah di up lagi, ditahan harga sama dia. Wah berarti emang chaos banget ya waktu itu ya pas lo nemenin temen lo itu. Banget, itu sampai gue masuk telat ke venue karena kan gue sitting juga jadi gak perlu buru-buru lah ya, gue udah dapet bangku pasti gitu. Gue nemenin ke venue tuh sampai hamin 30 menit acara mulai, gue nemenin dia nyari calo dan gak ada harga yang turun gitu loh, kayak calo-calonya bener-bener stay di harga asli, harga mereka gitu. Si calo tahu nggak sih kayak banyak yang minat nih, gue tahan harganya pasti dibeli juga, dan mereka nggak akan rugi karena mereka nggak beli sendiri, mereka dikasih. Rasa banget gue paling kesel sama kayak gitu. Aduh, yang kayak dalam hati kita pengen kan ya kayak mau nonton tapi kayak nggak rela ngeluarin uangnya. Nah pokoknya tuh kayak, tapi overall nih kayak sebenarnya seru banget gak sih ngomongin keseruan Seventeen ini? Kayak maksudnya konsernya yang lu udah alamin ya, terlepas dari seatingnya yang 8/10 itu. Ya kan? Pasti banget sih, tetap gak nyesel sih walaupun di seating gak nyesel. Bener banget. Terus pokoknya di samping mau chaosnya itu tapi tetap seru banget ngomongin Seventeen, apalagi sama Ica yang karat garis keras. Dan kalau sobat media, untuk kamu semua yang nonton juga kayak Ica yang ngerasain chaosnya, hektiknya, boleh banget share di kita. Jangan lupa juga untuk share ke kita lewat DM di @mediobkgmedia atau email kita di podcast@kgmedia.id atau ke kolom komentar juga boleh banget. Jadi tungguin episode What's On lainnya di 3 Minute Updates tentunya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.